Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita di program KMMI Universitas Semarang di course Transformasi Digital. Masih bersama saya Febrian Wahyu Kristanto, pengajar di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Kali ini di pertemuan 6 transformasi digital ini kita akan belajar dan juga mengenal yang namanya cyber etik dan juga cybercrime. Bagaimana itu etika cyber atau etika dalam berdunia maya, dan juga cybercrime, kriminalitas di dunia cyber atau kriminalitas di dunia maya. Kita akan bahas satu persatu pada hari ini. Baik, cyber etik. Mengapa ada cyber etik? Karena kemajuan teknologi ini selalu berkembang ya. Sampai saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, apalagi teknologi internet. Internet itu kepanjangan dari interconnection, networking, atau juga ada juga yang memberi kepanjangannya international networking, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan komputer entah itu gadget, laptop, komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit dan menjadi jaringan yang sangat luas di seluruh dunia. Terus kemudian dengan internet tersebut, satu komputer, satu gadget, satu laptop bisa berhubungan dengan langsung dengan orang-orang yang menggunakan komputer juga di belahan dunia yang lain, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang dari Amerika, dari benua Amerika, dari benua Afrika, dari benua Asia yang lain, sampai ke benua Australia dan sampai ke seluruh dunia. Nah, ini adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat, dan internet digunakan tidak hanya untuk bertukar informasi, tetapi juga dalam banyak hal internet digunakan untuk ekonomi, untuk pendidikan, terus kemudian untuk sosial, politik, semua sekarang menggunakan internet karena memang eranya adalah era internet. Nah, kita lihat saja untuk penggunaan internet sampai tahun 2020 ya, bulan Maret, ini data dari Internet World Statistics ya. Ini untuk Asia saja penggunanya sudah sekitar 2,3 miliar orang ya, 2.300 juta kan, berarti 2,3 miliar orang. Terus kemudian Eropa 727 juta, karena memang populasi penduduk dunia yang paling padat adalah di Asia. Sampai ke Australia Oceania ya. Oceania berarti sampai ke New Zealand ya. New Zealand atau Selandia Baru. Nah, ini perkembangan internet penggunanya itu sampai segini, sampai tahun 2020. Tentu saja 2021 karena ini Maret 2020 ini awal pandemi virus corona, sampai sekarang pengguna internet akan semakin meningkat karena semua dilaksanakan secara virtual. Jadi untuk pertemuan secara langsung ini diminimalisasi dan semua dijalankan secara virtual. Otomatis internet menjadi berperan penting di era pandemi COVID-19 ini. Nah, kita lihat sampai 2020 saja dari 272 juta total penduduk di Indonesia, itu yang memakai mobile phone atau menggunakan mobile phone itu sudah 338,2, artinya melebihi dari jumlah penduduknya. Karena apa ya, satu penduduk bisa saja mempunyai 1, 2, 3 sampai 5 mobile phone ya, atau gadget gitu. Terus kemudian pengguna internet di Indonesia itu mencapai 175 juta. Dan sosial media, nah ini kalau sebutannya sekarang netizen ya. Netizen di Indonesia untuk sosial media saja sudah 160 juta ya. Nah, ini
Ini adalah data yang diambil dari Hootsuite ya, tentang penggunaan internet di Indonesia. Nah, apalagi perkembangan internet di era pandemi ini dengan adanya PSBB, work from home, school from home, dengan adanya digital class, bahkan sekarang belanja saja sekarang orang lebih pilih untuk digital ya, artinya virtual, menggunakan e-commerce daripada kita harus datang ke mall dengan harus membawa surat vaksin, terus kemudian kita harus datang ke warung yang berdesak-desakan sehingga resiko kena COVID-19 tinggi. Maka orang-orang warga sekarang lebih memilih untuk digital shopping seperti pesan makanan, pesan barang dan sebagainya via e-commerce. Nah, di era pandemi ini dengan dengan adanya PSBB, WFH, SFH dan seterusnya ini, penggunaan internet melejit tinggi ya. Melejit tinggi. Kalau di kurva itu naiknya sampai agak 180 derajat, 180 derajat. Jadi meningkatnya pesat sekali. Nah, perkembangan internet juga selain internet, terus kemudian search engine, sekarang sudah video conference ya. Nah, kita kan sering sekali sekarang familiar dengan video conference, aplikasi-aplikasi yang berkembang pesat gitu, baik di platform Android atau platform iOS gitu kan, berkembang pesat, apapun aplikasi ada seperti itu. Terus kemudian live streaming via YouTube, terus kemudian e-commerce ya, e-commerce untuk jual beli. Nah, ini perkembangan internet sampai saat ini sangat pesat. Terus kemudian mengapa dunia maya atau cyber atau internet ini memberikan dampak cukup signifikan bagi kehidupan kita. Bahkan sekarang ini orang bisa katakan, atau saya bisa katakan bahwa internet itu adalah kebutuhan pokok ke-6 ya, setelah ketiga ya, setelah sandang, pangan, papan. Nah, kebutuhan keempatnya adalah internet ya kan. Semua Anda akan galau kalau paketan kuotanya habis, pasti itu ya, semua akan galau. Terus kemudian semua akan cemas kalau Anda tidak punya paketan internet atau HP Anda ini ketinggalan di suatu tempat. Pasti Anda akan dengan berbagai cara, dengan sekuat tenaga akan kembali ke tempat di mana HP Anda atau gadget Anda ketinggalan. Nah, ini sebenarnya juga miris seperti itu. Sebagai contoh seperti ini, kalau kita ke tempat ibadah, suatu tempat ibadah, kita membawa kitab suci ya, kitab suci, terus kemudian setelah kita beribadah, kitab sucinya ketinggalan di kitab suci apapun yaitu ketinggalan di tempat ibadah. Kebetulan jarak tempuh rumah kita dengan rumah ibadah itu cukup jauh. Sampai ke rumah kita baru sadar bahwa kitab sucinya ketinggalan. Apa yang Anda lakukan? Saya jamin pasti Anda tidak akan mengerahkan seluruh tenaga hanya untuk kembali ke tempat ibadah tersebut untuk mengambil kitab suci Anda. Ya, paling 5% lah dari 100% dari Anda yang melakukan ini. Terus apabila kita balik lagi, kalau HP kita yang ketinggalan di tempat ibadah, kita sudah sampai rumah ya, apa yang kita lakukan? Kalau kita merasa HP saya ketinggalan nih di tempat ibadah, apakah Anda akan santai-santai saja atau Anda akan mengerahkan sekuat tenaga untuk kembali ke tempat ibadah tersebut untuk mengambil HP Anda? Saya jamin 95% dari Anda semua di sini akan mengerahkan seluruh tenaga Anda untuk kembali ke tempat ibadah untuk mengambil HP Anda. Ini sangat miris gitu. Kitab suci yang merupakan pedoman
orang-orang hidup beragama itu tidak lebih penting dari sebuah HP, seperti itu. Jadi mengapa kok dampaknya cukup signifikan bagi kehidupan kita semua? Yang pertama karena informasi di internet bisa diakses 24 jam. Kalau Anda lagi nggak bisa tidur kan, biasanya yang muda-muda ini sering begadang seperti itu, biasanya kita akses ini internet nih, entah itu bersosial media, entah itu cari berita atau sekedar searching aja gitu, atau cheating mantan ya gitu ya. Inilah dunia anak muda ya, saya juga pernah mengalami begitu. Terus kemudian internet sekarang biayanya murah dan bahkan gratis, berbeda dengan zaman saya di tahun sekitar 2009-2010. Internet itu suatu hal yang mahal saat itu untuk kalangan mahasiswa. Saat saya menjadi mahasiswa seperti itu hal yang mahal seperti itu. Jadi untuk warnet ya, dulu masih berjamuran dengan yang namanya warnet, itu 1 jamnya untuk internet yang standar saja, yang masih ada buffernya itu ya masih sekitar 5.000 sampai 7.000 per jam begitu. Untuk yang cepat ya sekitar 10.000 sampai 15.000 per jam. Sehingga saat saya mengerjakan tugas saat itu ya, bagaimana caranya saya harus secepat mungkin mencari informasi yang saya butuhkan untuk tugas saya, dan modelnya save ya, artinya saya simpan halaman, kemudian saya simpan ke flash disk. Nah ini jadi bisa dibuka nanti lewat flash disk, terus kemudian tanpa internet bisa dibuka. Saat itu internet memang sangat mahal seperti itu. Nah sekarang internet murah dan bahkan gratis. Anda ke kafe ada wifi gratis ya, tapi asal pesan kopi atau pesan makanan di situ ya. Terus kemudian Anda di kampus, mayoritas kampus punya fasilitas wifi gratis sekarang seperti itu. Terus kemudian kemudahan akses ya, akses informasi, Anda melakukan transaksi dengan e-commerce, dengan perbankan, bayar lewat swalayan, entah itu yang pakai mart itu ya, itu sangat mudah sekarang begitu. Bahkan beli pulsa pun tidak perlulah ke counter sekarang ya kan, lewat internet saja sudah bisa cepat dan bisa dilakukan kapan saja. Terus kemudian materinya yang bisa diupdate ya dengan mudah. Anda setiap hari pasti buat status di WA, story di Facebook atau story di IG ya kan. Anda setiap hari dengan mudah mengupdate apa yang Anda lakukan sekarang ini. Terus kemudian yang terpenting adalah bersifat lintas batas dan jarak. Artinya berapapun kilometer jarak itu ya, dengan pengguna internet yang lain kita bisa rasakan hanya sedekat ini ya, sedekat 30 cm aja lah gitu kan. Sehingga sudah tidak ada itu namanya jauh di mata dekat di hati gitu kan. Zaman dulu ya, zaman dulu kalau orang lagi jatuh cinta itu, terus kemudian LDR, long distance relationship, sekarang sudah kelihatannya dengan era internet sudah tidak terlalu terlalu berat ini kata-kata ini ya, jauh di mata dekat di hati. Yang sekarang adalah dekat di mata dekat di hati begitu dengan adanya internet. Cuma tidak bisa ya bisa dilihat saja, cuma tidak bisa disentuh dan sebagainya macam. Nah kalau batasan jarak berapa kilometer pun bisa didekatkan dengan internet, dan juga bersifat lintas waktu ya, bersifat lintas waktu. Anda bertemu dengan teman Anda, terus kekasih Anda, saudara Anda yang berada di daerah yang jauh,
terus kemudian berbeda waktu seperti kita kan ada di Indonesia WIB, WIT, WITA ya, Indonesia Tengah, Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu terpautnya 1 jam. Tapi kalau dengan yang luar negeri kan bisa jauh terlampau waktunya, contoh dengan Eropa, contoh dengan Amerika, begitu kan terlampau waktunya jauh. Lah, dengan internet lintas waktu ini sudah tidak ada lagi. Jadi di sini pagi, di sana malam, seperti itu masih bisa berkoneksi. Nah, ini karakteristik dunia maya. Lah, semuanya itu internet itu bertujuan untuk yang pertama pasti mendukung persatuan kesatuan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang terpenting. Terus kemudian mendukung perdagangan dan perekonomian ya, karena kita di era internet beli ya online dari manapun, itu dari luar negeri juga kita bisa beli seperti itu dengan murah ya, hanya bayar ongkir saja. Terus kemudian internet juga mendukung efektivitas komunikasi. Saya tahu 95% dari Anda jarang beli pulsa ya untuk telepon, untuk SMS ya kan. Sekarang belinya apa? Kuota ya kan. Untuk apa? Ya untuk berkomunikasi ya kan, bisa telepon nonstop, bisa video call nonstop asal kuotanya ada, seperti itu kan. Seperti itu. Jadi sekarang era pulsa dan SMS sudah ditinggalkan dan jarang sekali digunakan. Sekarang digunakannya adalah kuota untuk efektivitas komunikasi. Terus kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya, ini tujuan internet, bagi masyarakat untuk apa? Untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya. Artinya di internet kita bisa apa? Bisa membuat aplikasi, bisa membuat tulisan, bisa membuat antivirus, terus kemudian bisa memuat gambar yang itu nanti digunakan untuk pekerjaan kita, untuk mencari uang. Itu internet memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengguna internet. Tetapi dengan tujuan internet seperti itu dan perkembangan internet yang sangat pesat, maka ada oknum-oknum ya, banyak oknum-oknum yang melanggar atau melakukan pelanggaran di dunia maya atau di dunia cyber atau di dunia internet. Bahkan secara tidak langsung atau tidak Anda sadari, mungkin Anda juga pernah melakukan pelanggaran di dunia maya atau di dunia cyber atau di dunia internet, tetapi dalam skala tentu saja saya pastikan dalam skala yang ringan, yang tidak terkena hukum, tetapi sebenarnya itu adalah pelanggaran. Nah, itu nanti Anda tambahkan di diskusi ya, apa yang pernah Anda lakukan yang melanggar etika di dunia maya. Itu di poin diskusi di e-learning ya, nanti ditambahkan. Nah, pelanggaran di dunia maya seperti melawan hukum ya, menyakiti, melukai ya kan, menghilangkan nyawa ya kan, dengan teror, terus kemudian hoaks, terus kemudian ujaran kebencian. Nah, ini sering sekali melakukan intersepsi, mencegah atau menahan data terkirim ke orang yang dituju. Nah, ini sering sekali juga. Terus kemudian sengaja merusak dan mengganggu data orang lain atau perusahaan lain gitu kan, untuk mencari keuntungan sendiri. Terus kemudian sengaja menghilangkan bukti-bukti elektronik yang bisa dijadikan bukti sah di pengadilan ya, seumpama pelanggaran itu tertangkap hukum. Terus kemudian sengaja merusak suatu sistem, terus jaringan komputer atau bahkan internet dari seorang pribadi ataupun jaringan dari sebuah perusahaan, itu juga pelanggaran di dunia maya. Terus kemudian ini memanfaatkan internet untuk menipu, menghasut, menghina atau menjatuhkan nama baik seseorang. Ini sangat mudah begitu, menghasut. Nah, makanya yang namanya hoax ini perlu kita
baca, cermati dengan sungguh-sungguh. Kita mahasiswa, mahanya siswa ya. Kalau siswa itu masih diberi gurunya, tapi mahasiswa itu kan namanya maha ya, maha kuasa, berarti yang paling berkuasa. Maha esa berarti yang paling esa, yang satu gitu kan. Nah, mahasiswa berarti Anda itu paling maha di antara para siswa. Berarti kalau dengan hoax berita apapun itu harus dipastikan kebenarannya. Ini sangat penting begitu. Karena apa? Anda kaum intelektual dan Anda adalah mahasiswa, mahanya siswa ya. Terus kemudian ini memanfaatkan internet untuk menyebarkan gambar, tulisan yang mengandung pornografi itu juga pelanggaran. Terus memanfaatkan internet untuk percobaan ya, percobaan kejahatan, coba-coba karena saya ingin hacking, saya ingin cracking gitu kan. Saya coba-cobalah untuk merusak suatu sistem, ini juga pelanggaran. Terus kemudian suatu badan hukum atau badan usaha yang tidak menyediakan catatan transaksi atau stroke, atau sengaja memang tidak menyediakan atau sengaja tidak menyimpan, ini juga suatu pelanggaran. Jadi menjurusnya ke penipuan ya, artinya kita kalau beli tidak diberi nota seperti itu. Nah, besok kalau kita komplain kan tidak bisa seperti itu. Nah, ini juga pelanggaran di dunia maya. Makanya mengapa butuh cyber etik? Tentu saja etika cyber ini digunakan untuk mewujudkan tujuan dari pemanfaatan internet yang tadi sudah kita bahas seperti itu. Terus kemudian tentu saja untuk keamanan dunia ya, keamanan dunia, karena internet itu penggunanya dari berbagai negara, sehingga butuh cyber etik, etika bercyber, agar ya negara kita juga dalam nama baiknya tetap terjaga. Ini ada beberapa berita kemarin, berita ya, saya belum melihat ini hoax apa enggak, tetapi menurut survei netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan seperti itu. Lah makanya itu mengapa? Ya karena cyber etiknya kurang mungkin ya. Artinya ujaran kebencian, terus kemudian pornografi, hoax ini sangat sangat banyak di negara kita, sehingga ada beberapa survei yang menyebutkan bahwa netizen negara kita itu adalah netizen paling tidak sopan. Tetapi kalau bertemu secara real, itu warga kita adalah warga yang paling ramah dan paling sopan seperti itulah. Ini kan kontradiksi, artinya saling berlawanan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki di negara kita. Jadi kita harus punya cyber etik. Kalau kita bertemu secara langsung sopan, ya di dunia cyber ya harus sopan seperti itu. Begitu ya. Terus kemudian pengguna internet ini penggunanya itu kan tidak, kadang pakai nickname atau nama yang tidak jelas, maka dibutuhkan cyber etik gitu kan untuk menanggulangi terjadinya penipuan gitu. Terus kemudian pengguna internet juga tambah banyak, tetapi yang terpenting mengapa butuh cyber etik adalah mewujudkan tujuan pemanfaatan internet yang sudah kita bahas tadi. Mengapa? Tentu saja untuk menjaga hak-hak pengguna internet ya, netizen seperti itu. Haknya apa sih? Hak untuk mengakses komputer dan informasi, mendapatkan informasi, mendapatkan berita, hak atas keahlian atau properti intelektual komputer. Artinya kalau kita buat tulisan, kita buat aplikasi, terus kemudian kita buat penelitian, itu orang mau ambil itu ya kalau memang ada haknya atau hak ciptanya ya harus bayar seperti itu ya, karena itu hak atas keahlian dan properti intelektual komputer. Nah, saya banyak sekali aplikasi yang harusnya bayar terus kita pakai jadi gratis gitu, karena orang Indonesia pintar ya seperti itu, pintar dengan
nge-crack software gitu kan, seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita pakai Office saja lah, Office itu bayar seperti itu. Office itu bayar, tetapi kita dapatkan cara gratis ya, karena apa? Ya ini hak atas keahlian dan properti intelektual komputer ini disamarkan di negara kita. Lah ini yang perlu kita perbaiki. Terus hak atas privasi ya, atas foto-foto pribadi kita, atas kegiatan-kegiatan kita sedikit banyak butuh privasi. Artinya kalau memang itu kegiatan Anda butuh di-share di sosial media, silahkan gitu, dengan story, dengan status dan sebagainya macam. Tapi pastinya ada beberapa hak untuk privasi Anda. Jadi data ini tidak untuk disebarkan. Itu kita harus menjaga hak untuk privasi seseorang. Terus kemudian hak untuk pemanfaatan akurasi komputer, artinya untuk perhitungan, untuk perdagangan. Nah, ini kita harus dukung penggunaan dari internet dan komputer yang merupakan hak-hak dari netizen. Nah, makanya tadi kalau saya ngomong cyber ethic itu bahasa bakunya adalah netiquette ya. Kalau orangnya itu netizen ya, internet citizen ya. Citizen itu kan warga ya kan. Netizen berarti internet citizen ya. Berarti apa itu? Warga yang warga internet, seperti itu kan. Terus kemudian netiquette ini etika dalam berkomunikasi, atau bisa dikatakan cyber ethic. Tujuannya sama juga, komputer tidak akan digunakan secara sengaja mengganggu privasi seseorang. Terus kemudian hak intelektual akan dilindungi dan dijaga. Setiap komputer memastikan akurasi pemrosesan komputer, artinya tidak diganggu oleh hacker dan cracker ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut hacker dan cracker itu apa. Terus kemudian komputer dapat diakses masyarakat dan anggota masyarakat untuk apa? Tujuannya netiquette atau cyber ethic untuk terhindar dari ketidaktahuan informasi atau ketinggalan zaman atau ketinggalan informasi ya kan, atau tidak tahu kalau ada aturan ini, aturan itu. Lah ini tujuannya netiquette. Jadi saya harapkan peserta KMMI transformasi digital mulai sekarang menjadi a good netizen ya, a good netizen. Jadi warga internet yang baik, yang mendukung tujuan internet untuk kebaikan, seperti itu. Ini tentang cyber ethic. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cybercrime ya. Salah satu bahasan tentang kejahatan-kejahatan cyber. Jadi mengapa ada cybercrime? Ya tentu saja ada perkembangan internet, perkembangan teknologi. Nah, tentu saja setelah perkembangan teknologi ada yang namanya evolusi kejahatan. Kalau dulu kejahatan itu bersifat konvensional, ada blue collar crime, ada white collar crime ya, kerah biru ya. Color itu kan kerah ya, blue kerah biru, kriminalitas kerah biru itu yang langsung ya, langsung pencurian, penipuan, pembunuhan. Sedangkan kerah putih ini lebih ke penipuan, korporasi ya kan, politik, terus ekonomi, malpraktek dan sebagainya macam. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan konvensional. Nah, terus kemudian berkembanglah cybercrime dengan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena teknologi internet. Tetapi dengan teknologi internet itu sebenarnya melawan hukum, ya kan? Nah, itu namanya cybercrime, kejahatan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan teknologi internet. Nah, kita lihat aja cybercrime di era pandemi ternyata juga cukup banyak ya di pandemi ini. Karena apa? Orang butuh duit semua, ya kan? Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang dipotong gajinya,
seperti itu. Maka di era pandemi itu kejahatan di internet cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kita lihat, ternyata kalau kita kemarin sudah bahas ada ransomware WannaCry, ternyata di era pandemi ada ransomware coronavirus. Ya, ini sama juga dengan WannaCry, dia mengencrypt atau mengunci semua operating system, sistem operasi, dan mengunci file-file. Kalau mau dibuka ya bayarlah, seperti ini ya. Nanti dikasih kunci, bayar dulu gitu kan. Nah, ini ada ransomware coronavirus. Terus kemudian ada Zoom bombing. Nah, jadi orang-orang yang tidak seharusnya tidak masuk di dalam video conference Zoom di suatu tempat, dia bisa masuk seperti itu, bisa mencari informasi dari pertemuan dari suatu kelompok seperti itu. Nah, ini Zoom bombing ya, dan itu akan memberatkan konektivitas dari video conference suatu kelompok itu, sehingga Zoom kemarin juga sudah menginvestasikan ya banyak uang untuk keamanan ini, untuk keamanan dari Zoom bombing. Terus kemudian tidak hanya Zoom bombing, ternyata ada live stream hack ya. YouTube juga bisa di hack live streamnya seperti itu. Terus kemudian yang paling sering terjadi adalah penipuan ya, penipuan pembelian, penipuan penjualan di bidang ekonomi lah, pada intinya seperti itu. Yang paling awal itu adalah penipuan masker ya, masker, karena saat itu awal-awal pandemi ini masker itu suatu hal yang langka dan mahal. Terus di sosmed banyak pengumuman ya, beli promosi beli masker harga ini, habis dikirim uang terus kemudian tidak jadi. Nah, saran saya beli lewat e-commerce ya, jangan beli lewat sosmed ya kan. Karena apa? Keamanan e-commerce lebih baik. Karena apa? Penjual tidak akan mendapatkan uangnya jika barangnya belum sampai dan kita belum memberi klik review ya, review barang seperti itu. Baru kalau review barang sudah kita tulis barangnya bagus sesuai dengan pesanan, klik, baru e-commerce akan membayar kepada penjual. Tetapi kalau tidak kita klik barang telah sampai terus kita tidak review, maka dia tidak akan dibayar. Makanya resiko penipuannya akan kecil karena si penjual akan modal terlebih dahulu sebelum mendapatkan uang dari e-commerce. Nah, ini kalau dibuat grafik ya, sekitar awal-awal pandemi tahun 2020 ini cukup tinggi ya grafiknya untuk penipuan baik di Indonesia maupun di Eropa ya, di seluruh dunia. Terus mengapa cybercrime ini berkembang? Karena ada karakteristik unik. Nanti kita lihat. Ruang lingkup kejahatannya cukup beragam, sifat kejahatannya juga cukup beragam, pelaku kejahatannya juga tidak terkira atau cukup beragam juga, dan kalau bahasa gaulnya sekarang cukup membagongkan ya kan. Pelaku kejahatan di cybercrime ini cukup membagongkan. Nah, ini kata gaulnya sekarang. Terus kemudian modus kejahatannya juga beragam, terus jenis kerugiannya juga cukup banyak. Kita lihat di ruang lingkup kejahatan itu ruang lingkupnya transnasional, artinya antar negara juga bisa. Karena apa? Internet ini kan menghapus batas wilayah dan batas waktu, sehingga Anda bisa melakukan kejahatan di luar negeri, merusak website atau sistem luar negeri seperti itu. Karena apa? Ya saking luas dan bebasnya seperti itu. Terus sifat kejahatannya sebenarnya non-violence ya. Non-violence itu tidak menimbulkan kekacauan yang bisa dilihat, tetapi kerugiannya cukup besar. Karena apa?
orang bisa mencuri uang dari perusahaan, dari bank gitu kan, sehingga sebenarnya efeknya ke depan malah lebih masif, lebih besar daripada kekacauan yang seperti perkelahian, seperti pencurian dan sebagainya macam, pembunuhan dan sebagainya. Sifatnya itu tidak non violence ya, tidak terlalu kelihatan, tetapi efeknya nantinya akan cukup terasa. Pelaku kejahatan, nah ini yang saya bilang tadi mengagetkan dan cukup membagongkan ya, bahasa gaulnya sekarang. Jadi pelaku kejahatan itu bukan orang yang mukanya sangar, bertato seperti kejahatan konvensional, terus kemudian badannya besar, rambutnya gondrong, tidak seperti itu. Mayoritas pelaku kejahatan di dunia cyber itu malah remaja dan anak-anak yang dari keluarga baik-baik dan orangnya pinter, ya kan, jauh dari profil anak jalanan yang tadi saya bilang, pakai anteng, terus kemudian gondrong, mukanya sangar, tatoan dan sebagainya macam. Jadi mayoritas ini malah anak muda yang melakukannya, bahkan kalangan remaja. Kita lihat di Jawa Timur ya, beberapa waktu lalu ada anak SMP yang sudah bisa menghack suatu sistem. Terus kemudian beberapa tahun yang lalu website KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, juga pernah dihack. Gambar partainya diubah, nama partainya diubah, ya kan, oleh siapa? Penjaga warnet. Nah, orang yang tidak ternyana-nyana ya, makanya saya bilang tadi membagongkan pelaku kejahatan di dunia cyber ini. Bahkan kemarin Gojek dan dan Grab atau media-media transportasi yang lain, maaf saya sebut merek tadi, pernah dihack juga dengan sebutannya tuyul ya. Tuyul artinya ini sopir-sopir media transportasi online itu, ya kan, tidak melakukan haknya, tidak melakukan kewajibannya dengan menjemput pelanggan dan sebagainya. Dia hanya cari bonus dengan dia hanya berada di tempat dan mainnya hanya fake GPS ya, untuk menipu aplikasi seperti itu. Terus kemudian modus kejahatannya itu berawal dari coba-coba dan iseng, terus kemudian berkembang menjadi ini untuk cari uang, untuk menguasai pengetahuan gitu kan, untuk mencari informasi dari orang lain dan sebagainya macam gitu. Ini modus kejahatan. Jenis kerugiannya cukup besar. Jadi waktu, tentu saja kalau sistem kita sudah dirusak, maka waktu untuk memperbaikinya atau recovery-nya cukup lama. Nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan sampai kerahasiaan informasi bisa diserang dengan cybercrime gitu. Bahkan bisa politik, ekonomi, sosial, budaya, juga tatanan suatu negara juga bisa diserang oleh cybercrime. Nah, jenis-jenisnya cukup banyak. Cybercrime, unauthorized access, akses yang tidak sah ya. Contoh, kalau yang masih amatiran ya berarti mencari user password ya, user password sosial media, user password email, atau user password HP, seperti itu kan. Dengan apa? Ya dengan tersistem ataupun tidak tersistem. Contohnya kalau dengan tersistem, tidak tersistem berarti ya ngarang aja itu. Kita lihat ada sebelah kita, teman kita memasukkan password, kita lihat aja dia pencet huruf apa, kira-kira passwordnya apa. Itu secara tidak terstruktur ya, atau secara ya amatir lah kalau saya bilang. Terus kemudian yang agak meningkat sedikit ya, hati-hati dengan free wifi seperti itu. Karena bisa saja kalau kita pasang suatu penyadap, aplikasi penyadap ya, saat Anda chatting, Anda memasukkan password, itu akan masuk ke dalam
penyadap itu gitu saat kita memanfaatkan free wifi ya, seperti itu. Sehingga apa, orang punya database nih, ini user password, ini user passwordnya siapa ini gitu kan, bisa masuk, kita bisa coba-coba ya kan, seperti itu. Jadi kalau Anda pakai free wifi jangan minimalisasi lah untuk login suatu sistem, untuk login ke e-commerce, login ke perbankan ya kan, ini diminimalisasi karena mungkin ada oknum-oknum yang nakal di situ. Terus kemudian ada konten-konten ilegal ya, ilegal seperti pornografi dan sebagainya, penyebaran virus secara sengaja ya, secara sengaja. Mungkin saja kalau kita ke warnet gitu, wah warnet itu banyak virusnya. Ya, mungkin memang ada virusnya, mungkin tidak dipasang dengan deep freeze, artinya bisa kembali ke settingan awal, atau mungkin juga ada oknum yang sengaja merusak sistem tersebut agar tersebar, salah satunya dengan warnet contohnya. Tapi zaman dulu ya ini, sekarang warnet sudah banyak ketinggalan. Seperti contoh, saya mengaku ini zaman saya kuliah juga saya sering membuat virus-virus kecil-kecilan, terus kemudian saya buang di warnet seperti itu kan, untuk ngecek jaringan warnet ini bagus apa enggak. Terus kemudian kalau memang enggak bagus, berarti virus yang saya buat akan menyebar ke seluruh pengguna warnet gitu. Melalui apa ya, melalui flash disk ya kan, melalui hard disk eksternal ya, atau melalui apapun itu penyebaran virus secara sengaja. Terus ada data forgery ya, pemalsuan data, cyber espionage itu memata-matai atau menyadap ya. Terus kemudian sabotase, menyabotase suatu sistem. Terus kemudian cyber stalking ya, pelecehan, ucapan kebencian, sara, teror dan sebagainya. Carding, ini kartu kredit ya biasanya yang kena. Ya kita bisa, kalau kita kejahatan carding biasanya kita bisa beli, kalau anak muda ya kita bisa beli suatu hal atau barang atau sepatu atau baju yang bagus tapi pakai kartu kredit orang lain. Tapi ini sekarang keamanannya sudah cukup baik ya, carding ini. Hacking dan cracking. Nah ini kebanyakan orang salah paham antara hacking dan cracking. Hacking itu jahat ya, dan cracking tidak begitu familiar di telinga Anda semua. Padahal ini sebaliknya. Jadi hacking itu adalah hacker itu adalah orang-orang yang dipekerjakan ya untuk mengecek atau memastikan suatu sistem, entah itu website, entah itu server ya kan, berjalan dengan baik dan aman. Jadi hacker itu tugasnya adalah mencari celah-celah ya, celah-celah keamanan. Kalau ada celah dia melaporkan, terus dilaporkan, terus bagaimana solusi untuk menutup celah keamanan tersebut. Itu adalah pekerjaan dari hacker. Jadi hacker itu digaji, dipekerjakan dengan tujuan yang baik, seperti itu. Beda dengan cracker ya, atau aktivitasnya namanya cracking ya, cracking ini yang biasa Anda sebut sebagai hacker ya. Cracker itu biasa Anda sebut sebagai hacker. Dia merusak suatu sistem dengan tujuan penipuan, mencuri dan mencari data secara tidak sah. Nah ini cracker. Jadi apa ya perlu diluruskan, artinya hacker itu pekerjaan yang baik gitu kan. Cracker pekerjaan yang tidak baik, yang selama ini di masyarakat pokoknya pekerjaan yang mensabotase, mencuri data, terus kemudian merusak sistem, itu hacker, bukan ya, harusnya itu cracker gitu, seperti itu. Terus kemudian penipuan ya, seperti tadi saya sudah bilang, masker di awal-awal pandemi ini, terus hand sanitizer ya, banyak penipuan di situ ya. Karena apa? Karena keadaan tentu saja. Terus kemudian jenis cybercrime berdasarkan motif kegiatannya, motifnya ada
murni kriminal ya, murni untuk mencari uang, mencuri informasi, atau kejahatan abu-abu. Mengapa abu-abu? Abu-abu itu coba-coba. Nah, mengapa saya tulis di e-learning itu diskusi wajib Anda jawab, apakah Anda pernah melanggar cyber etik gitu kan. Terus kemudian paling tidak cybercrime dalam taraf abu-abu, artinya dalam taraf coba-coba atau taraf yang tidak menyinggung hukum. Nah, itu nanti Anda ceritakan saja. Ceritakan sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Terus privasi Anda terjaga, santai saja, aman gitu. Terus kemudian jenis cybercrime berdasarkan kejahatannya tentu saja selain menyerang individu, ya ada pornografi, cyberstalking, mengganggu privasi, ada yang menyerang hak milik, ya kan, seperti cracking, carding, cyber squatting, hijack, ya, data forgery atau pemalsuan data. Hijack ini seperti gini. Kalau websitenya Universitas Semarang kan usm.ac.id. Lah kita pakai domainnya itu usm.ac.id. Saya ambil, terus kemudian saya beri tambahan febrian.usm.ac.id. Ya, ini berarti paling tidak dengan ada embel-embel di belakang usm.ac.id, maka website saya akan lebih laku di mata orang. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kejahatan juga karena di situ unauthorized, ya, artinya otoritas yang tidak berhak, seperti itu. Terus kemudian juga ada menyerang pemerintah, ya dengan berita-berita miring, hoax dan sebagainya macam. Terus kemudian dari data yang ditargetkan tentu saja ada private data, data pribadi, company data, data perusahaan, dan ini yang paling penting, secret data, data yang dirahasiakan itu pasti dicari, seperti itu. Nah, mengapa cybercrime ini bisa berkembang? Ada beberapa faktor politik. Yang pertama, mungkin di suatu negara hukumnya belum keras menindak pelaku-pelaku cybercrime, ya kan, pelaku-pelaku cybercrime. Memang dulu Indonesia belum ada ya namanya UU ITE, undang-undang yang mengatur masalah cybercrime, tapi sekarang sudah ada. Jadi kita juga harus pelajari UU ITE agar kita juga aman dan nyaman dalam menggunakan internet dan dunia maya, seperti itu. Itu faktor politik. Faktor ekonomi tentu saja karena suatu bangsa itu berkembang semakin pesat dengan internet, dengan ada promosi produk, penjualan yang besar-besaran dengan internet, maka ini menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime, terjadinya kejahatan di situ. Terus kemudian sosial budaya, kemajuan teknologi informasi jelas, ya kan. Dulu zaman saya kecil itu yang bisa video conference itu adalah hanya Power Rangers, ya. Anda pernah lihat Power Rangers belum, ya? Kalau jamnya itu bunyi titit titit gitu kan, titit titit, terus Zordon telepon gitu kan, terus Zordonnya tuh ada kejahatan di sini gitu, terus akhirnya Power Rangersnya segera meluncur untuk untuk membasmi kejahatan. Terus kemudian ya ini video conference itu suatu mimpi yang jadi kenyataan. Sekarang kita sudah memanfaatkan video conference untuk cara sederhana maupun cara yang resmi, ya, resmi, bisa semua pakai video conference. Kemajuan teknologi yang lain, ya, kalau dulu bisa terbang itu kan harus pakai pesawat, terus kemudian helikopter, ya. Nah, terus kemudian dari mimpi ada baling-baling bambu, ya, baling bambunya Doraemon, ya. Anda mengalami nggak nonton Doraemon, ya, ada baling-baling bambu. Sekarang terrealisasi menjadi suatu kenyataan dengan drone,
terus drone yang bisa mengusung manusia juga bisa. Seperti ini apa kemajuan teknologi informasi. Karena apa? Ada sumber daya manusia yang maju gitu. Dengan sumber daya manusia yang maju, semakin pintar manusia. Lah pintar ini dimanfaatkan untuk kebaikan apa kejahatan, ya kan? Nah, ada kan yin apa ya, ilmu yin dan yang ya, ada kebaikan dan kejahatan gitu, pasti ada yang bertolak belakang. Terus kemudian ada komunitas-komunitas baru yang untuk kebaikan, untuk membangun sistem, untuk programming, untuk KMM ini. Kita kan komunitas juga ini ya, komunitas untuk mempelajari transformasi digital. Tapi juga ada komunitas yang bersifat negatif seperti untuk cracking, terus kemudian untuk pencurian dan sebagainya. Ada juga komunitasnya ya. Karena apa? Kejahatan seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang ya, pasti ada komunitasnya seperti itu. Nah, yang paling baru ini komunitasnya yang kemarin saya juga sempat terkena karena kebaikan hati saya ya. Ini ada penipuan ini, modus Indomaret itu. Sorry saya sebut merek lagi, modus sebagai pegawai swalayan ya, yang salah mengirimkan kode voucher pulsa masuk ke SMS HP kita. Hati-hati karena ternyata kode yang dikirimkan itu adalah OTP WhatsApp kita. Nah, terus kemudian karena kebaikan hati kita, oh kasihan pegawai swalayan gaji berapa sih bisa salah kirim pulsa seperti itu kan. Ya udah saya kirimkan kodenya kembali karena dia minta kode itu 6 kode pulsa, ngomongnya dia seperti itu. Terus kemudian kita kirimkan dan akhirnya 1,5 jam berikutnya WhatsApp kita tidak bisa dipakai. Karena apa? Ternyata itu kode OTP. Jadi itu hati-hati seperti itu. Jadi kalau nomor tidak dikenal tidak usah dibalas saja. Ini karena komunitas-komunitas yang tidak baik banyak itu. Terus kemudian tujuannya apa? Mendapatkan otorisasi dari WhatsApp kita. Tujuannya untuk utang, gitu kan? Utang. Jadi seluruh kontak kita kan terdownload, itu kontak WhatsApp kita terdownload. Dia akan kirim seluruh kontak kita itu, dia minta hutang. Ya walaupun ada seumpama 100 kontak ya, dapat 1 atau 2 orang gitu kan, minta 1 juta, 5 juta atau berapa ya kan, 1 atau 2 orang dia sudah untung karena apa? Internetnya gratis seperti itu kan, seperti itu. Dan itu baru 1 orang. Kalau 10 orang kirim 1 juta, ya udah dapat 10 juta. Dengan apa? Dengan hanya duduk ya, berpura-pura sebagai pegawai toko swalayan. Seperti itu kan. Nah, ini ada. Terus yang kedua ada modus lagi nih, ya sama dengan mencuri kode OTP itu, OTP WA itu. Terus kemudian dia mengaku sebagai pegawai bank atau tukang tagih ya, tukang tagih. Kalau saudara Anda, teman Anda ini berutang segini banyak, kalau Anda ndak nomboi dulu berapa atau kasih berapa dulu, saudara Anda atau teman Anda ini yang akan akan dipukuli atau diapakan itu. Sehingga kan kita juga kalau memang saudara dekat, adik kita atau orang tua kita kan tetap kita takut ya, seperti itu. Nah, ini juga hati-hati dengan itu. Saran saya, nomor tidak dikenal tidak usah digubris. Itu penting. Nah, seperti itu. Terus kemudian ternyata dampaknya tidak hanya untuk pribadi, sampai ke bangsa dan negara pun juga dampak cybercrime tinggi ya. Kurangnya kepercayaan dunia terhadap negara kita. Contohnya nilai mata uang kita semakin turun ya kan. Ya, mata uang yang lain semakin naik. Karena apa? Kepercayaan dunia terhadap negara kita berkurang. Terus kemudian bisa ini ya ini kan menghancurkan negara ya dalam sisi ekonomi. Terus kemudian kerawanan sosial politik ini juga
juga apa dengan berita hoax dan ujaran kebencian. Ini sangat vital ya, kerawanan sosial dan politik, ya kan. Nah, ya Indonesia negara kita saya akui ya, mohon maaf untuk seluruh warga. Jadi kalau saya lihat isu yang paling mudah disentil di Indonesia adalah agama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Artinya hoax, ujaran kebencian, sara tentang agama jangan digubris gitu. Cari kebenarannya dulu. Seperti itu ya. Seperti itu. Karena apa? Ini suatu hal yang sangat mudah disentil untuk memicu kerusuhan, kemudian suasana politik yang panas. Nah, sebenarnya karena apa? Ya ini satu hal, agama gitu. Nah, maka kalau kita mah ya orang yang rasional sajalah. Kita hidup berbineka tunggal ika ya. Kebetulan Indonesia habis merdeka, habis 17-an ya kita, 76 tahun merdeka. Kita hidup dalam kemajemukan, banyak agama, banyak suku bangsa, ya kan? Yaitu Indonesia. Kalau Indonesia tanpa orang Jawa bukan Indonesia. Indonesia tanpa orang Papua bukan Indonesia. Indonesia tanpa orang Ambon bukan Indonesia. Indonesia tanpa orang Kalimantan bukan Indonesia, ya. Kita harus pahami gitu. Jadi bermacam-macam agama juga ada di Indonesia. Agamaku, agamamu, agamamu. Tetapi kita juga harus saling menghormati, begitu kan? Menghormati orang beribadah, saling menghormati saudara-saudara kita yang berbeda agama, hari besarnya dihormati dan sebagainya macam. Toh kalau kita menghormati, mereka juga menghormati kita. Kalau kita tidak menghormati, jangan sampai Anda dihormati, ya kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Oh, ini kok malah jauh ya saya. Tapi tidak apa-apa. Ini cybercrime karena apa? Kerusuhan kebanyakan sekarang berjalan di cyber. Sebagai contoh, ini contoh ya, ini contoh, tidak usah dibesar-besarkan. Jadi kasusnya Pak Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak ada cyber, ya, beliau tidak akan terjerat dengan kasus penistaan agama, ya kan? Karena ada cyber, ada internet, maka cepat sekali berkembang sampai Indonesia rusuh. Wah, di mana-mana rusuh gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini hal yang perlu kita pupuk kalau kita hidup di negara Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan kemajemukan yang sangat bervariasi gitu kan, gitu ya, karena tidak perlu ada kerusuhan yang sangat besar seperti itu gitu, dan itu efeknya kemana-mana, kepercayaan dunia terhadap kita, negara kita kurang dan sebagainya macam. Terus kemudian dampak cyber keamanan negara ini ya, kalau hacker mah tidak masalah ya, menjamur, tapi kalau cracker ini yang berbahaya ya, untuk mencari keuntungan finansial. Nah, strategi penanggulangan pemerintah Indonesia sudah ada sejak tahun 2008, ada UU ITE ya, Undang-Undang Nomor 58 tahun 2008. Ada cyber police, jadi polisi-polisi juga tidak hanya memecahkan kejahatan konvensional, tapi kejahatan-kejahatan yang cyber juga. Jadi hati-hati juga Anda kalau melakukan ujaran kebencian, sara dan sebagainya macam. Ini kalau tiba-tiba Anda didatangi polisi juga hati-hati gitu, karena apa? Sekarang eranya cyber police. Terus kemudian monitoring internet oleh Kemenkominfo ya. Internet sekarang dipantau oleh Kemenkominfo RI, bahkan dengan proxy ya. Artinya Anda coba saja tanpa VPN ya. Saya garis bawahi ya, tanpa VPN coba akses situs-situs sara, situs-situs porno, pasti diblok oleh proxy
proxy negara kita gitu, tanpa VPN ya, tanpa VPN. Berarti kan negara sudah melakukan apa yang terbaik untuk menanggulangi cybercrime. Terus kemudian dengan kerjasama internasional tentu saja dengan penelitian, terus kemudian kerjasama keamanan dengan negara-negara maju yang sudah hebat internetnya, dan juga sosialisasi internet. Tetapi semua ini tidak akan terwujud, tidak akan baik terjadi jika tidak ada kesadaran dari netizen ya. Kesadarannya namanya apa? Netiquette atau cyber ethic. Kalau netizen atau warga-warga internet itu tidak punya kesadaran, ya sudah, mau strategi apapun juga tidak berjalan gitu kan. Tidak berjalan. Makanya kita sebagai kaum muda, generasi muda ya, kita harus menjadi be a good netizen. Nah, ruang lingkup UU ITE yang perlu Anda tahu, e-commerce juga sudah masuk ITE, domain, trademark ya. Jadi seumpama ada trademark logo gitu kan, logonya sudah di trademark ya, sudah didaftarkan di Kemenkumham, ya Anda tidak bisa pakai logo itu untuk usaha Anda ya, itu namanya pelanggaran gitu. Terus kemudian privasi dan keamanan internet itu juga suatu ruang lingkup yang digarisbawahi oleh Kemenkominfo dengan UU ITE. Terus hak cipta ya, untuk Anda nge-crack aplikasi ini juga hati-hati. Pencemaran nama baik ya, nah ini sengaja atau tidak disengaja itu penting gitu. Terus kemudian pengaturan isi atau hoax ya, kalau ini pengaturan isi. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini sudah ditulis di Undang-Undang Nomor 58 tahun Nomor 58 ya. Nomor 58 tahun 2008 ya, sudah ada di Undang-Undang ITE. Oke, satu pesan akhir dari saya, the end. Satu pesan dari saya, karena sekarang sudah ada UU ITE, terus kemudian tadi kita sudah belajar tentang cyber ethic dan cybercrime, so be a good netizen. Maka sekarang saya beri pesan, jarimu harimaumu ya. Mari kita lebih gunakan internet sebaik-baiknya untuk kemajuan negara, kemajuan kita, dan kemajuan lingkungan kita. Saya akhiri course kita pada hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.